Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil wa ba'd. Jamaah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, senantiasa kita tidak lelah, tidak lemah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kasih sayang dan rahman-Nya kepada kita. Kesempatan yang bahagia ini kita sama-sama kembali muhasabah, merenungi tentang hakikat keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh dari sekian tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah menciptakan kita manusia berpasang-pasangan. Dari diri kita sendiri juga manusia, laki-laki dapat perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Dan dalam kesempatan itu Allah Ta'ala menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di antara hal-hal yang harus disiapkan agar keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah menguatkan dan memastikan visi tujuan berkeluarga. Visi tujuan berkeluarga tidak lain tidak bukan adalah ta'abudan ilallah, yaitu menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya bukan perintah manusia. Kemudian yang kedua adalah kita memilih pasangan hidup kita. Memilih pasangan bukan hanya sekedar menunggu. Nah, yang memilih pasti ada ikhtiar dan usaha. Memilih pasangan yang ada kriteria dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah diperintahkan bagi seorang laki untuk memilihkan pasangan hidupnya, yaitu wanita yang solehah, yang abidah, yang jamilah, yang tentunya yang memiliki agama yang baik. Inilah pasangan yang harus kita miliki. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing dari keluarga, baik itu seorang suami, seorang istri, dan seorang anak. Hari ini banyak terjadi tingkat perceraian. Kenapa? Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah tidaknya tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Tidak diberikan nafkah secara lahir, kalau batin tidaklah ditanya. Lahir inilah yang seringnya seorang suami membiarkan istrinya terlantar, tidak diberikan uang, tidak diberikan nafkah, tidak diberikan uang belanja, sehingga istrinya harus bekerja, harus mencari uang. Kemudian seorang suami yang sering memukul istrinya, yang menyebabkan istrinya mengajukan gugat cerai. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itulah seorang suami harus betul-betul menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, penjaga, pendidik. Jadi bukan hanya diberikan nafkah lahir, tapi nafkah batin adalah mendidik, membina, mengarahkan, mentarbiyah istrinya. Demikian pula seorang istri juga memberikan yang terbaik untuk suaminya, tidak membebani di luar kemampuan seorang suami. Dan juga seorang istri bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan melalui harta suaminya. Yang tidak kalah pentingnya adalah seorang istri harus pandai-pandai menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, dan menjaga harta yang ditinggalkan suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah membuatlah rumah kita tempat-tempat taman baca atau perpustakaan Islam. Di rumah kita minimal ada Al-Quran terjemah, kemudian ada kitab-kitab hadis, baik itu Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Kita baca pada kesempatan-kesempatan, rehat-rehat sebelum kegiatan kita baca, mau tidur kita bacakan. Kemudian kitab-kitab fikih-fikih yang lain sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Sungguh inilah yang harus kita miliki. Jangan hanya kita sibuk di depan gadget, sibuk di depan TV. Jangan sampai Ramadan itu berakhir hanya kita habis di depan TV saja. Inilah yang artinya sia-sia. Ramadan hanya berlalu saja, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah manfaat dari Ramadan ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kita bertengkar di depan anak-anak kita. Ketika seorang suami atau seorang istri memiliki masalah dengan pasangannya, bicaralah dengan baik-baik. Bicara empat mata. Jangan sampai seorang ayah membanting piring di depan istri dan anak-anaknya. Demikian pula seorang istri
berani melawan suaminya di depan anaknya sampai mengatakan, itu bapakmu, jangan dicontoh, bapak ini tidak tanggung jawab. Ini akhirnya menyebabkan kewibawaan, izah seorang suami turun dan hina di depan anak-anaknya. Marilah kita pandai-pandai mengelola masalah. Sungguh dalam keluarga pasti ada masalah. Tidak ada keluarga tidak ada masalah. Maka masalah bukan harus kita hindari, tapi kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Kalau hidup tanpa masalah, berarti orang tersebut tidak hidup. Maka karena itu masalah harus kita betul-betul keluar dengan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita membuka aib pasangan hidup kita masing-masing. Karena apa? Apabila aib ini terbuka, maka akan terjadi kebencian. Istri menutup rapat-rapat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hunna, kalian para wanita, adalah libasul lakum, libas pakaian bagi suaminya. Artinya apa? Libas adalah menutupi aurat, pakaian adalah menutupi aurat. Jangan sampai aurat itu, rahasia itu dinampak-nampakkan, dicerita-ceritakan di grup-grup WA, di arisan-arisan PKK dan sebagainya. Mari kita jaga. Karena sungguh aurat suami adalah aurat istri juga adalah aurat suami. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semua keluarga-keluarga Islami dari segala macam gangguan, dan jadikan kokoh keluarga kita ini menghadapi Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.